Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makbul Fatmanegara dari kelas A Pendidikan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori sosiologi, yaitu teori bunuh diri yang dicetuskan oleh Emil Durkheim dalam rangka memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester, mata kuliah teori sosiologi. Langsung saja, di zaman sekarang ini, bunuh diri bukan menjadi suatu kasus yang asing lagi bagi seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Salah satu negara dengan jumlah kasus bunuh diri terbanyak di dunia, menurut NSO 2009 OECD Health Data, yaitu negara Korea Selatan sendiri. Kasus bunuh diri ini terjadi bahkan hampir setiap hari. Berbagai macam media seperti media sosial, media cetak, bahkan media massa atau elektronik hampir tidak luput dalam menyajikan kasus pembunuhan yang terjadi. Menurut Biro Statistik Korea Selatan, pada tahun 2009, jumlah tingkat kasus bunuh diri di negara tersebut mencapai 60%. Kasus bunuh diri ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai macam motif. Berbagai motif tersebut yaitu seperti sedang dilanda keputusan dan depresi, cobaan hidup, dan tekanan lingkungan. Penderitaan karena penyakit yang akut atau berkepanjangan, gangguan kejiwaan, himpitan ekonomi atau kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di berbagai penjuru dunia membuat Emil Durkheim menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi pemahaman suatu masalah sosial dengan mengemukakan teori bunuh diri miliknya. Selain itu, Emil Durkheim mempelajari bunuh diri adalah untuk membuktikan peran dan kekuatan ilmu sosiologi di dunia. Menurut Emil Durkheim, kasus-kasus bunuh diri sebenarnya merupakan objektivitas sosial yang dapat dipakai sebagai sarana penelitian dengan menghubungkan kasus tersebut terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Teori Emil Durkheim ini dapat dilihat lebih jelas jika dicermati hubungan antara jenis-jenis bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya, yaitu integrasi dan regulasi. Integrasi mengarahkan pada ketidakkuatan terhadap sosial masyarakat, sedangkan regulasi mengarahkan pada tingkat paksaan eksternal yang dirasakan oleh masing-masing individu. Emil Durkheim mengemukakan terdapat 4 tipe bunuh diri. Jika integrasi tinggi disebut tipe bunuh diri altruistik, dan jika integrasi rendah dapat menyebabkan peningkatan di dalam bunuh diri egoistik. Sedangkan bunuh diri fatalistik dikaitkan dengan regulasi yang tinggi dan bunuh diri anomik dengan regulasi yang rendah atau dikaitkan dengan regulasi yang rendah. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tipe bunuh diri altruistik. Kasus bunuh diri altruistik lebih mungkin terjadi ketika integrasi sosialnya
yang terlalu mengekang atau terlalu kuat. Jika angka bunuh diri altruistik semakin tinggi, jelaslah integrasi akan semakin kuat. Jika semakin banyak harapan yang ada, karena ia bergantung pada adanya sesuatu yang indah setelah hidup di dunia ini. Karena ketika integrasi melemah, seseorang akan melakukan bunuh diri, karena ia beranggapan bahwa tidak ada lagi kebaikan yang lebih besar yang dapat menopang kehidupan mereka. Ketika integrasi tinggi, mereka melakukan bunuh diri demi kebaikan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah bunuh diri anomik. Kasus bunuh diri yang terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat yang terganggu. Gangguan itu mungkin individu akan merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Angka bunuh diri anomik bisa meningkat terlepas dari apakah gangguan itu positif seperti peningkatan ekonomi atau negatif seperti penurunan ekonomi. Dari kedua macam gangguan ini membuat kolektivitas masyarakat menjadi tidak mampu melancarkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Perubahan-perubahan semacam ini menempatkan orang dalam situasi di mana norma-norma lama sudah tidak berlaku lagi dan sedangkan norma baru belum lagi dikembangkan. Dengan adanya semacam ini melepaskan ketercabutan anomi dari akar dan rasa kehilangan norma-norma mengikat dan arus ini cenderung meningkatkan bunuh diri anomik. Selanjutnya adalah bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik adalah sebaliknya dari anomik. Fatalistik terjadi karena situasi regulasinya atau situasi aturan yang meningkat. Emil Durkheim menggambarkan orang-orang yang lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri fatalistik sebagai pribadi-pribadi atau orang-orang dengan masa depan yang terhalang tanpa ampun dan nafsu-nafsu yang dengan kasar oleh disiplin yang bersifat menindas. Seperti yang telah disebutkan bahwa angka kematian yang disebabkan karena bunuh diri semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu negara dengan jumlah kasus bunuh diri terbanyak adalah Korea Selatan dengan mencapai 60%. Salah satu contoh kasus bunuh diri yang terjadi di negara Korea Selatan adalah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu seorang artis bernama Kang Du Riang. Terjadi pada 14 Desember 2015 lalu.